أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل عيد الفطر بعد صيام للمسلمين والمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي بكتاب المتقين وجعلنا الله من العارفين والفائزين والمقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل إذا دخل عليه رمضان ثم صلاه فلم يؤذن له. Sidang salat Idul Fitri Masjid Miftahul Jabbar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang barakah ini, marilah kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas iman takwa kita sebagai implementasi output dan ending daripada perintah puasa. Awali dengan ya ayyuhalladzina amanu dan akhiri dengan la'allakum tattaqun. Intinya adalah agar kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa Allah, memperkuat akidah kita, memperbanyak menyempurnakan ibadah kita, memperbaiki amal-amal saleh kita, serta menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang berakhlak karimah, berbudi mulia di tengah masyarakat kita, sekaligus dibingkai dengan ukhuwah persatuan dan kesatuan, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, bahkan ukhuwah basyariyah. Jamaah salat Id Miftahul Jabbar insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi hari ini jamaah sekalian, kita dikumpulkan Allah, memenuhi panggilan Allah di rumah Allah yang penuh barakah, di Miftahul Jabbar yang insyaallah penuh dengan hidayah dan aman Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama setelah menuntaskan satu bulan penuh, bulan suci Ramadan, dengan segala aktivitas panjenengan semuanya, dengan segala kegiatan yang menguras pikiran dan tenaga. Siang kita berpuasa, tarawih pada malam harinya, bahkan kadang-kadang kurang tidur kita. Jamaah sekalian rahimahullah, dan pada akhirnya kita bersama-sama dalam akhir dan masuk bulan Syawal ini, masuk Idul Fitri ini, kemudian meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena bisa menyelesaikan amalia-amalia kita yang penuh dengan rahmat Allah. Yang kita lakukan adalah berkat apa yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita semuanya bisa menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan mulia.
Maka rasa syukur itu jamaah sekalian kita wujudkan melalui hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan asma Allah, kita lantunkan, kita kemakan takbir, tahmid dan tahlil semalam suntuk dan puncaknya pada pagi hari ini jamaah sekalian. Kemudian kita menunaikan sholat 2 rakaat Idul Fitri yang merupakan aplikasi daripada hablum minallah. Demikian juga jamaah sekalian, mensyukuri nikmat Allah itu juga kita wujudkan melalui hablum minannas, hubungan horizontal kita kepada sesama manusia yang diawali dengan perintah zakat fitrah, di mana zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah adalah sebagai pembersih bagi kita yang sedang berpuasa. Barangkali di saat kita berpuasa jamaah sekalian masih ada penyakit-penyakit hati, masih ada yang mengotori dalam diri pribadi kita melalui indera-indera kita. Maka dengan harapan melalui zakat fitrah ini bisa membersihkan jiwa-jiwa, hati-hati kita yang mungkin ada kotoran-kotoran, baik yang kita sadari apa yang tidak kita sadari. Jamaah sekalian rahimahullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah ini kita juga akan kemudian bersalam-salam, kita saling memaafkan antara sesama kita, dan kita melakukan kegembiraan ini atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa diberikan fasilitas berupa kegembiraan, bersukacita yang tiada tara. Yang pertama inda iftari, yaitu ketika berbuka, dalam arti ketika beridul fitri seperti saat ini jamaah sekalian. Betapa rasa bangga kita, saking bangganya kita, saking sukanya kita, tidak ada yang bisa kita tutupi jamaah sekalian. Bahkan kadang meneteskan air mata mengingat saudara-saudara kita, orang tua kita, ayah bunda kita, bahkan yang sudah mendahului kita di alam barzakh sana jamaah sekalian. Ini begitu bahagianya kita merasa bahwa di saat kita bahagia ada saudara-saudara kita yang tidak bersama kita jamaah sekalian. Inilah gambaran kegembiraan kita. Dan yang lebih hebat lagi jamaah, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata adalah gembira di saat kita nanti di surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah jamaah sekalian rahimahullah. Maka disinilah fitrah manusia, bahwa fitrah manusia ini kemudian hendaknya kita kembalikan. Disebut dengan Idul Fitri ini jamaah sekalian. Barangkali selama ini kita jauh dari fitrah kita jauh dari pakem kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia yang diciptakan Allah sebagai ahsan taqwim, sebagai ciptaan Allah yang penuh dengan karamah. Di surah Al-Isra surah ke-17 ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sungguh kami Allah telah memuliakan anak Adam. Kami Allah memuliakan penciptaan sang insan, kita semuanya jamaah sekalian. Bahkan bisa dihidupkan baik di daratan maupun di lautan. Diberikan rizki yang begitu indah, rizki yang begitu lezat, begitu barakah jemaah sekalian. Dan di sini jemaah sekalian, kita sebagai hamba Allah, bahkan dalam satu hadis disebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah jemaah sekalian, dalam keadaan suci, dan kesucian inilah yang harus kita pertahankan dengan kemudian kita diwajibkan untuk beribadah sebagaimana sinyalkan di dalam penegasan perintah Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah kami Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu, kata Allah. Ini jamaah sekalian rahmatullah. Maka di dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah juga menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Al-ayat sadaqallahu. Maka wahai manusia, fa'aqim wajhaka,
barangkali selama ini kita sudah melengok ke sana kemari, jauh dari fitrah kita jamaah sekalian, maka kembalilah kita fa'atul wajhaka, hadapkan wajahmu dengan luruskan diri lidini hanifah, terhadap agama yang lurus, yaitu agama fitrah, di mana fitrah inilah fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha, pada dasarnya menjadi bahan utama Allah ciptakan manusia. Jadi manusia ini pada dasarnya adalah aslama yuslimu Islam. Siapa saja yang melahirkan dari rahim siapa saja latar belakang mereka, ternyata terlahir dalam keadaan fitrah, kesucian yang dijamin dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kehidupannya jamaah sekalian, manusia sering berbuat kemaksiatan yang kemudian merusak keimanan, menjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam ibadah kita, sehingga kita akan jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini jamaah sekalian mengembalikan kita dengan Idul Fitri ini agar kita senantiasa tidak memperturutkan hawa nafsu kita. As-shaum al-imsak, menahan diri kita, menahan nafsu kita, nafsu-nafsu yang kadang-kadang ma'ammaratu bisu', yang mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Kita ajak kepada kebaikan-kebaikan yang sering disebut dengan nafsu mutmainnah. Karena Allah memberikan rambu-rambu kepada kita jemaah sekalian di dalam surah Al-Mu'minun ayat 71. Walau taba'a haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa ma fihi. Seandainya satu kebenaran, satu kebaikan diperturutkan dengan hawa nafsu dan keinginan manusia semata, maka sungguh hancur binasa langit dan bumi seisinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di sisi yang lain jemaah sekalian, Allah juga memberikan peringatan kepada kita di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Bahwa kemudian nampak kerusakan di muka bumi ini, baik musibah yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Secara langsung karena akibat perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang kemudian mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak langsung mungkin karena bencana alam termasuk virus, wabah dan sebagainya. Ini merupakan musibah-musibah yang tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan umat manusia yang kadang-kadang mengotori perbuatannya, perkataannya, bahkan hati dan perasaannya yang kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Allah liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah sedikit saja ingin mencicipkan sebagian azab Allah kepada manusia. Sedikit saja, sebegitu besar kita rasakan dahsyatnya jamaah. Apalagi nanti azab di akhirat kelak yang akan datang. Na'udzubillah summa na'udzubillah, agar kita la'allahum yarji'un, maka kembalilah kepada tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, Masjid Miftahul Jabbar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang ada nafsu yang bercokol di dalam diri kita, sampai-sampai kemudian Rasulullah menganalogikan, mengkiaskan bahwa memerangi hawa nafsu bahkan dikategorikan sebagai jihadul akbar. Ketika suatu saat pada saat itu sepulang dari perang Badar di bulan suci Ramadan, Rasulullah tiba-tiba bersabda di tengah sahabat beliau dengan mengatakan, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Wahai sahabatku, barusan kita kembali dari jihad yang sangat kecil, lalu kemudian kita akan menuju jihadil akbar. Qalu wa ma jihadil akbar ya Rasulullah? Para sahabat kemudian mempertanyakan, perang yang begitu dahsyat, perang Badar kok bisa dikatakan kecil? Lalu perang dahsyat yang besar yang seperti apa ya Rasul yang akan kita tuju? Rasulullah sudah menegaskan jihadun nafsi fi nafsina, yaitu jihadun nafsi, memerangi nafsu yang ada di dalam diri kita. Karena nafsu inilah yang kadang-kadang tanpa diketahui orang lain, tapi dampak negatifnya bisa menjadikan sesat di dalam diri kita, bahkan menyengsarakan orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk itu jamaah sekalian rahimahullah, orang yang memperturutkan hawa nafsu ini kadang-kadang menjadikan dirinya merasa benar padahal salah dengan orang lain. Kadang-kadang susah diingatkan orang lain,
padahal tentu kita harus saling mengingatkan antar sesama kita. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nafsu kita kadang-kadang membuat kita egois, membuat kita individualistis. Maka disinilah Idul Fitri mengajak kula jenengan agar menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akhir surah Al-Fajr Allah menegaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita ini diharapkan oleh Allah merasa terpanggil untuk menjadi orang-orang yang bernafsu mutmainnah, nafsu yang menenangkan jiwa kita. Nafsu mutmainnah ini irji'i ila rabbik, yang senantiasa mengembalikan segala usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para wali kita, para kiai kita memberikan tradisi mudik adalah hakikat daripada mengembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita, apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, apapun tempat kita domisilinya, jemaah sekalian, tentu ternyata kita akan kembali pada asal usul kita. Inilah filosofi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan suatu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut Id adalah kembali, di mana kembali kita hendaknya menjadi orang-orang yang ketika lahir dalam keadaan fitrah, hidup untuk ibadah, dan kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah pula, yakni husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersama-sama merayakan Idul Fitri. Di sisi lain kita bersuka cita, namun di sisi yang lain pula kita juga berduka jemaah sekalian. Sudahkah Ramadan kita benar-benar menjadikan diri kita merubah di dalam segala kehidupan kita secara signifikan? Atau jangan-jangan hanya formalitas semata? Sementara Rasulullah memberikan rambu kepada kita, ragiba'an furajulin idza dakhala 'alaihi Ramadan summan salafa falam yunfar lahal hadis. Jangan-jangan kita ini kehilangan barokahnya Ramadan. Gara-gara Ramadan sampai habis belum ada jaminan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan itu semua jemaah sekalian yang saya muliakan di Masjid Miftahul Jabari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menghayati Idul Fitri semata-mata kita mempererat hubungan kita kepada Allah. Kita tambahkan ketaatan kita kepada Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, laisa al-'ilm biman labisa al-jadid walakin al-'ilm biman ta'atuhu tazid. Hakikat Idul Fitri, hari raya, bukan orang yang pakaiannya, rumahnya, mobilnya serba baru, tapi orang yang hari raya adalah walakin al-'ilm biman ta'atuhu tazid, bagi orang yang taatnya bertambah. Setelah Ramadan kita dibimbing, kita dibina, dibulawentah oleh Allah, dimasukkan ke kawah campuran bukunya Ramadan sebulan penuh ini, agar kita seakan-akan yang tadinya menjadi ulat yang menyengsarakan, menjijikan, merusak lingkungan, kemudian akan menjadi sebuah kepompong dan pada akhirnya menjadi seekor rumput yang begitu indah dipandang mata. Inilah jemaah sekalian rahmatullah, sehingga dengan ketaatan kita kepada Allah, kita senantiasa menjadikan diri kita soleh secara ritual, soleh di dalam kita berhubungan vertikal kepada Allah, dan juga soleh secara sosial. Kita ingat bahwa kita ini tidak hidup sendirian. Ada orang tua kita, ada ayah bunda kita, ada para kiai dan ulama masyayikh habaib kita. Kita tidak bisa seperti ini jamaah sekalian tanpa jasa-jasa mereka. Dan akhir-akhir ini jamaah sekalian, fenomenanya terbalik. Ketika kita berhari raya, sibuk dengan hidup-hidupnya, tidak berlebaran, kadang-kadang melupakan hanya sedikit mendoakan orang tua kita. Kita doakan orang tua kita, kita sungkem kepada orang tua kita terlebih dahulu sebelum kepada yang lain jamaah sekalian. Kita dekar secara kubur mereka ketika orang tua kita sudah tiada. Ya Allah, agar mereka dengan sumbangsi birrul walidain kita, mereka akan dijadikan oleh Allah berbahagia, memiliki putra putri keturunan yang benar-benar qurrata a'yun, sebagaimana doa-doa mereka. Mereka selalu mendoakan kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan kami, keturunan kami, anak-anak istri kami yang mencerahkan pandangan mata kami, membahagiakan kami, ya Rabb. Inilah jamaah sekalian. Sering juga mereka berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kami keturunan yang salih.
dan kesolehan panjenengan ini adalah jasa-jasa mereka. Maka jangan kemana-mana, karena di rumah kita ada keramat yang luar biasa, ada karamah yang diberikan Allah kepada kita jemaah sekalian. Sehingga Rasulullah kemudian memberikan satu ancaman kepada kita. Sungguh hilang barokahnya orang yang ketika Ramadan masih belum mendapatkan maaf dari orang tuanya. Orang yang ketika ada orang tua di tengah-tengah kita belum sempat berbakti kepada mereka. Bahkan kemudian barangkali kedudukan mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah jamaah sekalian rahimakumullah. Baru kemudian mempererat saudara-saudara kita. Setelah orang tua kita, saudara-saudara kita, kemudian tetangga-tetangga kita, yang inilah yang kemudian disebut dengan silaturahmi. Idul Fitri dihubungkan dengan silaturahmi, menyambung persaudaraan kita. Jangan sampai kemudian kita dilaknat Allah gara-gara kita memutuskan persaudaraan kita antara sesama kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayalah kalian semuanya di muka bumi ini, maka Allah pun akan memberikan rahmatnya kepada kita sekalian jemaah sekalian. Seakan-akan Allah memberikan indikasi, Allah berikan prasyarat kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya, maka marilah kita saling menyayangi antara sesama kita, jaga kebersamaan kita, persatuan dan kesatuan kita dalam lingkungan masyarakat kita berbangsa dan bernegara di tengah-tengah bingkai NKRI yang tentu yang kita harapkan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan demikian insyaallah Allah akan menjamin keberkatan thayyibatan warahmatullahi wabarakatuh. Negeri yang gemah bahwa sinawi, negeri yang indah total teman-teman prahajo, murah pangan, perasaan dan murah papan, yang sekaligus juga insyaallah kita akan senantiasa dibahagiakan Allah, memberikan kemaslahatan barakah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.